Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Perwitasari SP, penyuluh pertanian ahli pertama di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi yang bertugas di Kecamatan Kalapanunggal. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalapanunggal mempunyai wilayah binaan 7 desa dengan jumlah kelompok tani sejumlah 79 kelompok dan petani sejumlah 5.079 orang. Luas lahan sawah di Kecamatan Kalapanunggal yaitu 871,67 hektar, lahan darat 1.575,34 hektar, dan lahan lainnya sejumlah 3.345,74 hektar. Potensi pertanian di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalapanunggal sangat beragam, mulai dari sektor unggulan di bidang tanaman pangan yaitu padi sawah dan ubi kayu. Sementara itu, sektor hortikultura yang diunggulkan seperti durian, pepaya, buncis, timun, tomat, cabai, dan sayuran lainnya. Sedangkan untuk potensi sektor perkebunan yang unggul di Kecamatan Kalapanunggal yaitu vanili dan pala. Untuk sektor peternakan yaitu ternak domba, yang hampir setiap petani mempunyai domba. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan melaksanakan persiapan penyuluhan, meliputi melakukan identifikasi potensi wilayah, penyusunan rencana usaha petani, penyusunan program penyuluhan pertanian, dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Setelah selesai melakukan persiapan penyuluhan, selanjutnya melakukan pelaksanaan penyuluhan. Materi penyuluhan pertanian harus dibuat sesuai dengan kebutuhan petani. Sumber materi penyuluhan bisa berasal dari sumber resmi pemerintah, lembaga swasta di bidang penelitian, pengalaman petani, dan sumber lain yang dapat dipercaya. Dalam menentukan materi penyuluhan, diawali dengan identifikasi kebutuhan petani sesuai dengan permasalahan petani, analisis sasaran, dan menentukan tujuan pemberian materi penyuluhan. Setelah materi penyuluhan jadi, selanjutnya dilakukan penyusunan lembar persiapan menyuluh atau LPM. Pembuatan LPM akan memudahkan penyuluh dalam menyampaikan materi penyuluhannya karena di dalam LPM dicantumkan hal-hal yang akan disampaikan kepada sasaran penyuluhan. Setelah LPM dibuat, selanjutnya dibuat sinopsis, yaitu ringkasan materi penyuluhan. Ketika materi penyuluhan sudah siap, selanjutnya menentukan media yang akan digunakan dalam penyuluhan. Pemilihan media penyuluhan yang tepat akan memudahkan penyampaian materi penyuluhan kepada sasaran. Penentuan media disesuaikan dengan siapa sasaran penyuluhan, tujuan penyuluhan, lokasi penyuluhan, metode yang digunakan, serta biaya yang ada. Langkah terakhir sebelum melakukan penyuluhan yaitu menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. Jadwal penyuluhan pertanian dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelompok tani. Lokasi penyuluhan bisa dilakukan di lahan pertanian maupun di ruangan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perlu dilakukan evaluasi penyuluhan untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak penyuluhan. Hal paling sederhana yang dilakukan yaitu evaluasi jangka pendek untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Salah satu teknik evaluasi penyuluhan bisa dilakukan dengan mengisi kuesioner yang selanjutnya hasil isian dianalisis. Dari hasil analisis dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan penyuluhan selanjutnya. Petani yang tergabung dalam kelompok tani umumnya didominasi petani yang sudah tua. Karakteristik petani yang berumur tua, mereka sangat sulit untuk menerima inovasi baru sehingga kurang produktif. Hal tersebut tentu saja menghambat pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian ini akan terus berlangsung apabila ada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan tercipta regenerasi petani.
Ketika ada regenerasi petani, otomatis ada petani muda yang tetap bekerja di sektor pertanian. Petani muda akan lebih bisa menerima masukan inovasi teknologi yang terus berkembang. Namun, ketika tidak ada regenerasi petani, maka nantinya bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan, karena tidak ada lagi yang bekerja di sektor pertanian. Untuk itu perlu adanya kaderisasi petani-petani muda untuk menggantikan petani yang tua, sehingga lebih produktif. Salah satu regenerasi petani yang bisa dilakukan yaitu dengan menumbuhkan minat anak petani untuk ikut menekuni bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Iwan, usia 32 tahun, tinggal di Kampung Raksamala, RT 33, RW 01, Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Awal mula saya menjadi petani yaitu di tahun 2018. Pertama, saya mengikuti kedua orang tua saya, terus saya melanjutkan pertanian secara mandiri. Alasan saya masuk ke dunia pertanian karena melihat potensi di Desa Pulau Sari ini yaitu pertanian. Setelah melihat kondisi pertanian yang ada di Desa Pulau Sari, terus hasil pertanian itu sendiri sangat mudah dijual. Terus dari segi waktu, kita bisa mengatur waktu kita sendiri tanpa diatur orang lain. Untuk saat ini luas yang saya kelola kurang lebih 1 hektar. Jenis tanamannya yaitu mulai dari cabai merah keriting, cabai rawit merah, tomat, buncis, dan timun. Pada tahun 2016, kelompok tani saya mendapatkan bantuan CSR dari PT Indonesia Power Gunung Salak, yaitu berupa biogas. Biogas ini dihasilkan dari limbah kotoran ternak domba. Nah, turunan dari biogas ini selain untuk memasak ke dapur-dapur, limbahnya itu ada 2, yaitu padat sama cair. Nah, limbah padat cair ini digunakan oleh petani untuk memupuk tanaman di lokasi pertanian masing-masing. Setelah menggunakan pupuk bioseluri ini, hasil tanaman semakin bagus, kualitas tanah semakin subur. Pada tahun 2024, alhamdulillah saya mendapatkan program hibah dari program YES, yaitu berupa penambahan modal untuk penanaman cabai. Kedepannya saya anggota dengan didampingi oleh penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Kalapanunggal akan mengembangkan pupuk bioseluri ini, sehingga pupuk bioseluri ini lebih maksimal dari segi kandungannya. Diharapkan petani-petani khususnya yang ada di Desa Pulau Sari bisa menggunakan pupuk bioseluri ini, sehingga semakin banyak yang menggunakan pupuk bioseluri ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan diharapkan kedepannya bisa menambah perekonomian khususnya untuk anggota kelompok tani yang ada di Kampung Raksamala ini dari hasil penjualan pupuk bioseluri ini. Diharapkan kedepannya hasil panen harganya stabil dan petani lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.